PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Eyang melamun? Oh tidak Cempaka. Aneh. Apa yang sebenarnya telah terjadi di sini, Kek? Ada apakah? Agaknya kalian berdua menyembunyikan sesuatu. Bagaimana dengan penyelidikan kalian terhadap diri kami? Memang sesuatu kekuatan suci ada di dalam tubuh kalian. Aku telah merasakannya. Kekuatan suci? Apa maksud Eyang? Kekuatan yang satu saat dapat kalian pergunakan untuk menegakkan perdamaian di bumi Pasundan ini. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-11 dengan judul Ratu Segara Kidul. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen, ide cerita Cece Suhyar, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang pertama ini menampilkan Idris Apandi sebagai Eyang Kaliman, Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, Asdi Suhastra sebagai Mamang Kuraya, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Eyang Kaliman atau yang dikenal juga dengan nama Pendeta Sanata Dharma mengajak Mamang Kuraya bersama dengan 2 orang cucunya untuk meninggalkan Padepokan Pualarang. Eyang Kaliman hendak mencoba memecahkan misteri yang menutupi diri kedua bocah yang kini telah meningkat remaja. Di sebuah hutan kecil yang sepi dan di keremangan cahaya bulan yang menembus dedaunan, Eyang Kaliman berhenti dan kemudian meminta agar Raden Purbaya dan Cempaka untuk duduk bersila di hadapannya. Ya, bagus. Duduklah dengan tenang di situ, bocah. Siapakah nama kalian? Saya Purbaya, Kek, dan saya Cempaka. Bagus, anak baik. Kalian memang anak baik. Sekarang lakukanlah semua yang kuperintahkan kepadamu. Baik, Kek. Nah, pejamkanlah matamu dan cobalah untuk mengosongkan pikiranmu. Aku akan mencoba memasuki relung-relung jiwamu. Aku ingin mengetahui apa yang menjadi kesulitan dan gangguan pada diri kalian. Nah, pejamkanlah mata kalian. Baik, Kek. Kosongkanlah pikiran kalian. Janganlah terkejut jika kalian merasakan apapun. Aku akan mencoba masuk dan menembus ke dalam tirai yang menutupi diri kalian. Sesaat tubuh Raden Purbaya bergetar dan kemudian kelihatan tubuh bocah itu menggigil kedinginan. Jangan kau halang-halangi rasa dingin itu, Purbaya. Rasa dingin itu beberapa saat akan segera lenyap. Biarkanlah hawa dingin itu merasuk ke dalam dirimu. Iya, Kek.
Rasa dingin di tubuh Raden Purbaya perlahan-lahan berubah menjadi hawa yang sejuk. Dan kemudian perlahan-lahan tanpa dapat dikuasai lagi, kesadaran dalam diri Raden Purbaya menjadi hilang sama sekali. Tubuh cucuku Purbaya kini diam tak bergerak, bagaikan sebuah patung. Kesadarannya menjadi hilang. Kini Cempaka cucuku yang menggigil kedinginan. Tidak berbeda dengan Raden Purbaya, Cempaka pun mengalami hal yang sama. Tubuhnya bergetar kedinginan beberapa saat. Kemudian perlahan-lahan rasa dingin itu berkurang dan kemudian berganti dengan hawa sejuk yang melenyapkan kesadarannya secara berangsur-angsur. Bagaimana Tuan Sanata Dharma? Aku tidak bisa menjawabnya sekarang, Kuraya. Tunggulah beberapa saat. Aku belum mengerti apa dan bentuk apa yang berada di dalam tubuh kedua bocah ini. Karena itu, aku hanya mengikatnya dahulu dengan kekuatan gaibku. Kekuatan gaib? Ya, Jala Sukma. Haji Jala Sukma. Ya, Jala Sukma. Iya. Tapi mengapa kedua cucuku tidak mengalami penderitaan yang hebat? Tidak mengalami rasa sakit yang teramat sangat? Karena keduanya adalah anak-anak yang baik. Iya. Mereka mau mematuhi pesanku dengan tidak menghalangi sedikit pun hawa dingin yang merasuk ke dalam tubuhnya. Iya. Itukah kelemahan dari Jala Sukma? Kelemahan? Iya. Tidak menghadapinya dengan kekerasan, tidak melayaninya dengan kekuatan. Iya, rasa sakit itu dapat dihindarkan. Tapi yang terjadi adalah seperti kedua cucumu itu. Iya. Seperti itukah kehebatannya? Tapi apakah yang terjadi bila yang melepaskan Haji itu berhadapan dengan seseorang yang memiliki ilmu yang jauh lebih tinggi? Jika ilmu itu sudah dilepaskan, tidak ada seorang pun yang akan sanggup untuk menahannya. Siapapun dia. Akan tetapi untuk memiliki dan menguasai ilmu itu tidak mudah. Iya. Sudahlah. Jangan kau ganggu aku dengan pertanyaan-pertanyaanmu, Kuraya. Iya. Aku harus segera mengetahui keadaan bocah-bocah itu. Eyang Kaliman kemudian menempelkan kedua jari kanannya di kening di antara kedua matanya, sementara kedua jari kirinya, yaitu telunjuk dan jari tengah, menempel pada sikut kanannya. Beberapa saat tubuh Eyang Kaliman mematung tak bergerak. Akan tetapi beberapa saat kemudian tubuhnya kelihatan bergerak, bergetar perlahan, dan dari ubun-ubun kepalanya kelihatan keluar asap tipis. Beberapa belas langkah di pinggir arena, Mamang Kuraya memperhatikan dengan dada berdegup kencang, dan kakek tua yang merupakan tokoh mahasakti di tanah Pasundan itu menjadi semakin keras degup jantungnya, manakala melihat Eyang Kaliman menjadi pucat pasi. Tuan Sanata Dharma, apa yang terjadi? Aku menemui satu kekuatan yang tidak dapat kuhadapi, Kuraya. Yang semakin paksa untuk mendekati, semakin menyakiti diriku. Tapi yang jelas dapat kusimpulkan, bahwa kekuatan yang berada di dalam tubuh kedua anak itu bukanlah kekuatan hitam. Iya. Berdasarkan pengamatanku selama ini, aku juga berkesimpulan demikian, Tuan. Sebenarnya, apa yang telah kau ketahui tentang bocah ini, Kuraya? Keanehan-keanehan apa yang telah kau ketahui yang terjadi pada diri mereka? Iya. Ketika itu, kami berada di sebuah air terjun yang terdapat di sekitar Bukit Tunggul. Di tempat itu aku dikepung oleh kelompok bobongkong. Makhluk halus hitam itu? Iya. Manusia harimau itu bermaksud hendak membunuh kami. Tapi entah bagaimana, tiba-tiba saja tubuh gadis itu yang kuletakkan di atas pohon besar menjadi bercahaya dan kemudian melompat turun. Tanpa berbuat apapun,
gadis itu berhasil mengusir kelompok manusia harimau itu. Dan kelompok manusia harimau itu menjadi ketakutan, menyembahnya, dan memanggilnya dengan sebutan Nyai Pohaci. Nyai Pohaci. Iya. Mungkinkah kekuatan itu yang hadir di dalam tubuh bocah perempuan itu? Jika demikian, ya, dalam tubuh bocah laki-laki itu adalah Sang Hyang Wisnu. Oh, Dewata Agung. Benarkah kau kembali menghadirkan mereka? Menghadirkan junjungan kami ke Mayapada ini. Menghadirkan mereka sepasang suami istri perkasa, pembela kebenaran. Oh, damai. Damailah tanah Pasundan jika kau telah menghadirkan mereka ke tanah Pasundan ini. Tapi mungkinkah itu? Keduanya belum lagi cukup usia untuk dicekam oleh kekuatan mereka. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Satu hal lagi, Tuan. Sebuah pusaka tanah Pasundan telah luluh ke dalam tubuh mereka. Kujang, Cakrabuana, dan warangkanya. Kujang itu? Iya. Bagaimana bisa sampai terjadi demikian? Prabu Sora dan Resi Amista yang menjadi penasaran untuk membuka tabir kekuatan yang berada dalam tubuh mereka, mempergunakan pusaka tersebut. Dan yang terjadi adalah tanpa dapat mereka kuasai, pusaka itu justru masuk dengan sendirinya ke dalam tubuh keduanya. Iya. Agaknya semakin yakin aku menyimpulkan tentang diri mereka. Ya, pastilah kedua junjunganku yang berada di dalam tubuh kedua bocah itu. Aku harus melepaskan Jala Sukma dari tubuh mereka. Eyang Kaliman kemudian mengerahkan tenaganya untuk menarik kembali Aji Jala Sukma yang telah dilepaskan pada kedua bocah di hadapannya. Akan tetapi... Celaka. Tenagaku tiba-tiba saja menjadi hilang sama sekali. Apa yang telah terjadi dengan diriku? Eyang Kaliman menjadi gelisah dan cemas sesaat. Akan tetapi kemudian Resi yang arif dan waspada itu segera menyadari apa yang telah terjadi dengan dirinya. Dengan serta-merta, Resi Sanata Dharma menjatuhkan diri berlutut dan kemudian menyembah pada dua bocah yang berada di hadapannya. Sang Dewa Betara, junjungan hamba. Ampunkanlah hambamu ini yang telah buta dan tidak mengenal dan menyadari kehadiran Tuhan. Ampunkanlah hamba. Sesaat setelah Eyang Kaliman berlutut memohon ampun, kedua tubuh bocah di hadapannya tiba-tiba bergerak dan kemudian membuka matanya. Eyang, bangkitlah Eyang Resi. Kenapa Eyang berlutut dan menyembah seperti itu? Tidak Cempaka. Tenagaku ternyata sudah pulih kembali. Syukurlah Sang Dewa Betara tidak menjadi murka denganku. Eyang melamun? Tidak Cempaka. Aneh. Apa yang sebenarnya telah terjadi di sini, Kek? Ada apakah? Agaknya kalian berdua menyembunyikan sesuatu. Bagaimana dengan penyelidikan kalian terhadap diri kami? Memang sesuatu kekuatan suci ada di dalam tubuh kalian. Aku telah merasakannya. Kekuatan suci? Apa maksud Eyang? Kekuatan yang satu saat dapat kalian pergunakan untuk menegakkan perdamaian di bumi Pasundan ini. Tapi mengapa kami tidak pernah dapat merasakan adanya kekuatan itu? Kami tidak pernah mengetahuinya. Apakah Eyang dan juga orang-orang yang memburu kami tidak hanya sekedar mengada-ada? Satu saat kalian akan mampu untuk menguasainya. Satu saat kalian akan mampu menyatu dengan kekuatan itu.
kekuatan penghancur angkara murka. Tapi Tuan, apakah Tuan Resi dapat memberikan petunjuk pada mereka cara yang sebaiknya mereka lakukan agar dapat menguasai kekuatan itu? Iya, mohonlah petunjuk pada Dewata Agung. Usahakanlah untuk selalu mengingatnya setiap hari. Lakukanlah hal itu walaupun hanya beberapa saat secara teratur. Mudah-mudahan akan segera datang petunjuk darinya. Iya. Cucuku Purbaya dan kau Cempaka. Nah, ucapkanlah terima kasih pada Tuan Sanata Dharma yang telah memberikan petunjuk untuk kalian. Terima kasih atas petunjuk Eyang. Jika begitu aku pergi. Berhati-hatilah menjaga kedua anak itu, Kuraya. Iya. Akan saya lakukan sebagaimana kewajiban seorang kakek yang sesungguhnya, Tuhan. Bagus. Selamat tinggal. Dia kembali lenyap dengan begitu saja dari pandangan mata. Iya. Luar biasa sekali kepandaiannya. Iya. Kepandaian yang dimilikinya hampir tidak berbeda dengan kepandaian para dewa. Sudah hampir tengah malam. Apakah kita akan bermalam di hutan ini, Kek? Apakah kau menginginkan sebuah ranjang yang hangat untuk tempat tidurmu? Tidak, Kek. Saya hanya sekedar mengingatkan, Kek. Apakah kita akan tetap berdiam di tempat ini bersama-sama dengan nyamuk-nyamuk yang semakin ganas saja menggigit kita, Kek? Sebaiknya kita tinggalkan saja tempat ini. Kita mencari desa yang terdekat. Iya. Baik. Ayolah, ayo. Di sebuah balai desa, Raden Purbaya bersama dengan Cempaka dan kakeknya melewati sisa-sisa malam yang semakin mendekati akhir. Mereka tertidur nyenyak, tidak terkecuali Mamang Kuraya yang juga menjadi lelah karena mengalami berbagai macam ketegangan situasi. Kak Cempaka! Kak Cempaka! Kak Cempaka! Raden, ada apa, Raden? Raden, sadarlah. Kak, kenapa? Ada apa, Raden? Raden telah bermimpi ya? Kau bermimpi, Purbaya. Sudah, tidurlah kembali. Lihatlah itu. Kau baru saja tertidur. Fajar baru saja menyingsing. Ayo, pejamkanlah kembali matamu. Masih ada waktu beberapa saat sebelum orang-orang membangunkan kita. Ayo, tidur kembali. Ayo. Mamang Kuraya kembali memejamkan matanya, tidur membelakangi kedua cucunya. Sementara itu, Cempaka masih saja memandangi Purbaya yang masih tetap duduk termenung. Raden, sebenarnya apakah yang telah terjadi dengan Raden? Janganlah mimpi menjadi buah pikiran Raden. Sejenak, Raden Purbaya memandangi dalam-dalam wajah Cempaka pengasuhnya. Tapi beberapa saat kemudian, Raden Purbaya melemparkan pandangannya jauh-jauh. Dan kemudian membaringkan tubuhnya membelakangi Cempaka. Raden, ada apakah? Apakah ada sesuatu yang salah yang telah saya lakukan? Tidurlah, Kak. Tidurlah. Tidak ada apa-apa. Saya hanya sekedar bermimpi. Sekedar bermimpi. Raden, tidur. Tidurlah, Kak Cempaka. Tidurlah. Cempaka membaringkan kembali tubuhnya. Akan tetapi, matanya tetap lekat ke arah punggung Raden Purbaya. Setelah beberapa saat Cempaka melihat Raden Purbaya menggerakkan tubuhnya, segera saja gadis yang cerdik itu memejamkan matanya. Ada apakah dengannya? Kenapa sikapnya menjadi demikian anehnya? Apakah semua itu karena mimpinya? Dia meninggalkan balai desa ini. Apakah aku harus membangunkan kakek? Cahaya fajar mulai membias di ufuk timur. Tapi suasana desa yang dingin seperti ini membuat segan bagi penduduknya untuk keluar. Mau kemana Raden Purbaya? Dia menjauhi tempat ini. Baiklah, aku harus mengikutinya. Apakah yang akan dilakukan olehnya? Dia menuju ke sungai. Aku terlalu curiga.
dan berpikir macam-macam. Rupanya Raden Purbaya hanya ingin mandi di sungai itu. Mengapa hatiku jadi berdebar-debar seperti ini? Dewata Agung, apakah yang sebenarnya tengah terjadi dengan diriku? Cempaka yang menjadi gelisah terduduk di semak-semak yang tak jauh dari sungai di mana Raden Purbaya mandi. Beberapa saat berlalu, Cempaka masih saja duduk gelisah di rerumputan. Sikap Raden Purbaya yang aneh membuat dadanya berdebar dan sukar dimengerti. Kak Cempaka, kau Raden? Kakak berada di sini sejak kapan? Maafkan saya, Raden. Saya melihat Raden meninggalkan balai desa di mana kita tidur. Dan maaf Raden, saya lalu mengikuti Raden hingga ke tempat ini. Lalu bagaimana dengan kakek? Kakek masih tetap tidur di sana. Apakah Raden marah dengan saya? Tidak, Kak. Tidak. Saya tidak marah dengan Kak Cempaka. Saya tidak akan mungkin pernah marah dengan Kak Cempaka. Raden, ada apakah sebenarnya dengan diri Raden? Raden bersikap aneh sekali. Tidak, Kak. Tidak ada apa-apa. Hanya sekedar bermimpi. Ya, hanya sekedar bermimpi. Apakah mimpi Raden itu kelihatannya begitu mempengaruhi sikap Raden? Tidak. Mimpi biasa saja, Kak. Raden tidak usah berdusta pada saya. Apakah Raden lupa siapa saya ini? Apakah Raden lupa saya adalah satu-satunya orang tempat Raden mengadu sejak beberapa tahun yang lalu? Raden selalu bercerita tentang apapun pada saya. Apakah kini setelah Raden tidak lagi memanggil saya dengan sebutan Bibi, semua itu akan berubah? Tapi... ceritakanlah Raden, apa yang telah mengganggu pikiran Raden, dan kita akan segera memecahkan bersama-sama. Tidak mungkin, Kak. Panggillah saya kembali dengan sebutan Bibi. Janganlah bersikap seperti itu, Raden. Saya malu, Kak. Saya malu untuk menceritakannya. Ceritakanlah, Raden. Raden tidak perlu malu. Tapi jangan marah. Apa maksud Raden? Tidak. Percayalah, saya tidak mungkin marah pada Raden. Raden adalah junjungan yang sangat saya hormati. Saya bermimpi tentang Kak Cempaka. Bermimpi tentang saya, Raden? Ya, mimpi itu seakan-akan benar-benar terjadi. Sungguh aneh. Ketika kita baru saja merebahkan diri di teras balai desa, saat itu saya merasa belum lagi pulas tertidur. Apa itu? Seberkas cahaya terang bergerak menuju ke arahku. Cahaya itu mendekatiku. Dan cahaya itu berubah menjadi burung Garuda. Besar sekali. Raden, burung itu agaknya memanggil kita. Lihatlah itu, Raden. Kau belum tertidur rupanya, Kak Cempaka. Marilah kita dekati burung itu. Luar biasa sekali burung ini, Raden. Iya, Kak. Agaknya burung ini dapat kita tunggangi. Lihatlah, punggungnya cukup untuk tempat kita berdua. Iya, Raden. Tapi, apakah pemilik burung ini tidak akan menjadi marah dengan kita? Lihatlah, Raden.
Agaknya burung itu ingin kita naik dan menungganginya. Lihatlah, dia menggerakkan sayapnya dan menyentuh-nyentuh kita dengan sayapnya itu. Apakah kakak tidak takut untuk terbang bersamanya? Tidak, Raden. Bersama-sama Raden, saya tidak akan pernah takut untuk menghadapi apapun. Ayolah. Hei, apakah justru Raden yang khawatir terlempar jatuh dari ketinggian angkasa, Raden? Tidak, Kak. Ayolah, kita segera naik. Ayolah, burungku yang baik. Terbang. Terbanglah tinggi ke angkasa sana. Ayo, terus burung Garudaku. Terus, terbanglah terus. Tinggi ke angkasa raya itu. Saya tidak melihat sesuatu yang aneh pada mimpi Raden. Mengapa Raden harus menjadi malu dan bersikap aneh seperti tadi? Seperti tadi? Iya. Seperti tadi ketika Raden baru saja terbangun. Pandangan mata Raden begitu aneh dan membuat saya menjadi berdebar. Maafkan saya, Kak Cempaka. Anda sekarang masih Mimpi itu mendengarkan belum Sandiwara selesai Radio di diceritakan. channel Memori Ceritakanlah 80. Raden, bagaimana selanjutnya? Kemudian Garuda itu membawa kita terbang jauh menembus awan-awan tebal di angkasa raya. Sampai akhirnya burung itu membawa kita ke suatu tempat yang aneh di tengah angkasa raya. Sebuah tempat yang sangat indah, dengan sebuah bangunan istana yang sangat besar dan tinggi sekali. Ratusan, entah ribuan anak tangga terbentang menjejaki bebatuan gunung menuju istana yang sangat indah. Aku dan engkau turun dari punggung burung besar itu. Dan kemudian satu persatu tanpa dapat ku mengerti, aku meniti tangga itu, naik menuju istana yang sangat indah. Tapi keanehan terjadi. Semakin tinggi aku dan engkau meniti tangga itu, rasa-rasanya usiaku dan usiamu semakin bertambah. Aku tidak merasa lagi sebagaimana diriku sekarang ini. Aku merasakan tumbuh menjadi seorang laki-laki dewasa yang sempurna. Dan tepat di anak tangga terakhir, kulihat bertebaran ribuan bunga aneka warna. Dan di tempat itu ternyata tak ada seorang pun. Istana indah yang dipenuhi bunga itu tidak ada penghuninya seorang pun. Dan di tempat itu aku yang saat itu telah berubah menjadi seorang pemuda dewasa. Ada apa, Raden? Apa yang terjadi kemudian? Tidak, Kak Cempaka. Aku tidak dapat menceritakannya. Raden, tunggu. Aku sudah tahu. Aku sudah tahu, Raden. Walaupun kau tidak melanjutkannya, aku sudah tahu. Kau memelukku. Ya, kau memelukku hingga beberapa saat. Aku sudah tahu, Raden. Karena aku juga telah bermimpi yang sama denganmu. Tidak berbeda sedikit pun.
Dewata yang agung, apakah yang sesungguhnya telah terjadi dengan diri kami? Aku mencintainya. Apakah mungkin Raden Purbaya junjunganku juga mencintai aku, membalas cintaku? Dewata yang agung, lalu apa pula maksud dari mimpi aneh itu? Mimpi yang sama yang juga ku alami. Aku harus segera kembali. Hari sudah mulai terang. Tentu kakek sudah terbangun dan menungguku di sana. Beberapa saat kemudian, ketiganya sudah berada dalam perjalanannya menuju Karang Sedana. Tak ada lagi kata-kata yang terucap di antara mereka, tidak terkecuali Mamang Kuraya. Kakek tua itu pun tengah terpendam dalam angan-angannya, dalam lamunan yang sangat menggelisahkan hatinya. Aku harus terus memperhatikan keadaan kedua cucuku ini. Cerita tentang mimpi Raden Purbaya yang berhasil kudengar secara sembunyi-sembunyi tadi merupakan pertanda sepasang roh yang menitis ke dalam tubuh kedua cucuku ini adalah sepasang kekasih. Ya, semoga saja tidak terjadi sesuatu hal yang tidak kuharapkan. Iya. Jika memang roh suci, tidak akan mungkin merusak sikap kedua cucuku. Ya, semoga Yang Agung selalu memberikan petunjuknya, Pak. Adi Wulan, kau sudah sadar, Wulan? Kau Kakang Saka? Iya. Di manakah aku ini, Kakang? Kau pasti tidak akan mengenal bilik ini. Kau pasti tidak akan dapat menerka berada di mana. Kau kelihatan gembira sekali. Adi Wulan, bagaimana keadaanmu? Apakah luka di pinggang dan punggungmu masih terasa sakit? Sedikit, Kakang. Ketika tadi pertama kali ku gerakkan. Kakang. Iya. Di manakah kita berada sekarang? Apakah dengan melihat melalui jendela itu, kau tidak dapat menerka di mana kita berada? Atau... Baiklah. Aku akan membuka bagian bawah jendela itu sekalian. Nah, apakah dengan melihat keluar seperti ini kau juga... Gua larang. Kita berada di padepokan kita, Kakang Saka. Wulan, mau kemana kau? Aku ingin melihat keadaan di luar, Kakang. Aku ingin melihat Gua Larang yang telah lama ku tinggalkan. Aku ingin bertemu... Iya, tapi kau sedang sakit. Tidurlah dahulu. Tidak, Kakang Saka. Lukaku sudah tidak terasa sakit lagi. Aku ingin bertemu dengan saudaraku yang lain. Oh ya, di manakah Kakang Setakeling dan Kakang... Kakang Setakeling baru saja meninggalkan kamar ini. Tadi bersama-sama aku menunggu kau sadar. Sedangkan Kakang Dampu Awuk pergi bersama-sama dengan istrinya Nimas Kayuwangi, Baginda Sana serta putra mahkota Sanjaya. Kasihan sekali Kakang Dampu. Wulan, mau kemana kau? Melihat-lihat keluar bilik ini. Lukaku ini sudah tidak lagi mengganggu. Kulitmu telah kembali seperti semula, Wulan. Luka itu seakan-akan lenyap. Dan kulitmu menjadi halus seperti tidak terjadi sesuatu. Bagaimana kau bisa tahu, Kakang? Aku... Kau sudah melihatnya. Juga Kakang Seta. Ya, pastilah saat itu. Pada saat aku terbaring tak sadarkan diri. Entah berapa orang saudara seperguruanku yang menyaksikan keadaanku. Tidak, Wulan. Tidak ada seorang pun yang memperhatikan dan melihat keadaanmu. Hanya aku dan kakek sakti itu. Kakek sakti? Iya. Siapakah dia? Menurutnya dia itu adalah kakekmu, Wulan.
Wulan, benarkah kau masih memiliki kakek? Jadi Eyang Kaliman yang datang menyembuhkan diriku? Di mana dia? Di mana dia sekarang, Kakang? Di mana kakekku itu, Kakang? Telah pergi. Kembali ke muara Sungai Cimendung. Dan dia telah meninggalkan sesuatu untukmu. Guru kini telah menyimpannya. Celaka, batu itu menutupi gua tempatku bersembunyi secara tak terduga-duga. Celah-celah antara batu dan mulut gua ini hampir tak ada lagi. Terlalu kecil untuk kupergunakan keluar dari sini. Hei, di sana! Siapakah kau ini? Mengapa kau mempermainkan aku seperti ini? Tak ada jawaban dari luar sana. Jika saja tenagaku sudah pulih, tidak akan ada artinya penutup gua seperti ini. Sebaiknya aku bersemedi saja. Aku harus cepat menyembuhkan tenagaku ini. Persetan dengan penggaku itu. Gelap. Jika tenagaku sudah kembali, aku akan mematahkan batang lehernya. Setan itu kembali menggangguku. Kini batu penutup gua dibukanya. Kubiarkan saja. Pasti orang itu yang kelak mencariku kemari. Langkahnya sudah kudengar. Kaukah itu Bibi Wulan? Hei, suara itu sepertinya telah kukenal. Bukalah mata Bibi. Ini aku. Apakah Bibi sudah tidak mengenaliku lagi? Suara bocah nakal itu. Ya, Raden Karmapala. Ketika Wulan membuka kedua matanya, tampak di hadapannya seorang remaja bertubuh tinggi dan tampan, tersenyum-senyum nakal memandanginya. Apakah Bibi sudah melupakan aku, Karmapala? Tidak. Di manakah gurumu Jerangkong hidup? Apakah dia juga besertamu saat ini? Aku memang bersama-sama guru di sini. Tapi saat ini, guru tak ada bersamaku. Bibi Wulan terluka. Iya. Dan aku harus banyak beristirahat. Oh ya, apakah Raden sudah mendengar berita tentang kerajaan Galuh? Tentang ayahanda Raden? Tentang Galuh? Apakah yang telah terjadi dengan Galuh dan juga ayahandaku? Sudah berapa lama Raden berdiam di tempat ini? Sejak menyelamatkan diriku dari Karangsedana, dari tangan Resi Amista. Dan Raden tidak pernah pergi ke kota akhir-akhir ini? Jangankan ke kota, ke desa pun, ataupun ke padepokan Eyang Resi yang sangat dekat dari sini. Tidak diperbolehkan. Guruku Jerangkong hidup akan batal mengangkatku menjadi muridnya jika aku tak dapat mematuhi pesannya. Ada apakah, Bibi? Ceritakanlah apa yang terjadi dengan Galuh dan ayahandaku. Galuh kini berada di bawah kekuasaan Indraprasta. Jadi, di manakah ayahandaku? Ayahandamu bersama dengan kakakmu Sanjaya kini terlunta-lunta entah kemana. Sang Prabu pergi bersama-sama dengan Sanjaya dan Dampu Awu. Lalu, di manakah kakak Nimas Kayuwangi? Dia bersama-sama dengan ayahandamu. Ibumu meninggal dalam perjalanan. Sejenak, Raden Karmapala tercenung. Akan tetapi beberapa saat kemudian, wajahnya yang nakal tersenyum-senyum aneh. Dan kemudian ia tertawa terbahak-bahak. Raden, ada apakah Raden? Aku sangat gembira. Sangat gembira sekali. Rasakanlah olehmu Sanjaya. Rasakanlah kini semua impianmu. Semua bayang-bayang indah itu sudah lenyap. Tahta itu tak lagi dapat kau harapkan. Kau akan menjadi gelandangan bersama dengan ayahanda yang juga sangat tidak adil. Rasakanlah semua itu. Raden. Tapi aku sangat kasihan dengan kakak Kayuwangi. Dalam istana, dalam keluargaku. Hanya dialah yang dapat kukatakan baik padaku. Yang mempunyai perhatian padaku. Kasihan sekali. Raden, itu adalah sebuah musibah. Sebuah malapetaka yang teramat besar. Raden tidak boleh menerimanya dengan sikap seperti itu. Tidak, Bibi Wulan. Setiap orang yang telah menghina dan tidak memperhatikan diriku harus menerima balasannya. Ayahanda terlalu memperhatikan Sanjaya, terlalu memperhatikan anak emasnya, hingga melupakan diriku, membuang diriku dari istana. Aku dikatakan sebagai anak yang nakal, yang selalu menyusahkan orang. Sedangkan Sanjaya adalah segala-galanya bagi seluruh penghuni istana. Raden salah. Sikap ayahanda Raden tidak dapat dikatakan salah. Beliau mengirimkan Raden ke Gua Larang adalah semata-mata untuk kepentingan Raden. Agar Raden kelak dapat tumbuh menjadi seorang laki-laki, seorang pemimpin yang tangguh lahir dan batin. Dan memang di Gua Laranglah tempatnya. Kukira Bibi Wulan salah besar.
Gua Larang memang sebuah perguruan yang ternama, tapi kukira bukanlah di sana tempat yang kuidam-idamkan. Aku tidak ingin jadi seperti Bibi Ulan yang selalu menderita kekalahan dalam setiap perkelahian. Aku tidak ingin seperti Bibi, merangkak, merintih tertati-tati karena cedera dalam perkelahian. Aku ingin jadi seorang laki-laki, seorang pendekar yang tanpa tanding. Dengan jerangkong hidup, kau mengharapkan semua itu? Iya, dengan jerangkong hidup. Aku mengharapkan untuk menjadi seorang pendekar yang tanpa tanding. Dan kini, kukira Bibi Ulan tak ada artinya bagiku. Aku sanggup untuk menjadikan Bibi dengan kepandaian yang sekarang kumiliki. Raden, apakah hanya untuk itu Raden menuntut ilmu kepandaian? Hanya untuk menjadi seorang yang paling jago? Iya, dan kelak akan kutantang semua orang yang memiliki kepandaian tinggi. Akan kutundukkan mereka semua satu persatu. Dan pada saatnya, Galuh akan menjadi milikku. Menjadi milikku tanpa pemberian dari ayahandaku. Aku mendapatkan dan memiliki Galuh sebagaimana nenek moyangku membangun kebesarannya. Sadarlah Raden, tidak sedikit orang yang memiliki kepandaian tinggi. Raden akan menjadi kecewa kelak jika keinginan dan ambisi Raden menjadi kandas. Tidak, jangan coba-coba untuk menghalang-halangi cita-citaku. Bibi tidak akan berhasil. Bibi tidak bisa membayangkan rencana besarku. Karena Bibi terlalu rendah untuk berpikir jauh ke sana. Dan Bibi tidak memiliki sarana untuk itu. Bibi tidak mempunyai kepandaian yang cukup. Tapi aku lebih tua darimu dan mempunyai lebih banyak pengalaman. Jadilah saja seorang wanita yang baik, seorang istri yang patuh pada suami. Jangan berpikir macam-macam, karena Bibi adalah seorang wanita. Pengalaman dan saran Bibi sebagai seorang wanita tidak ada artinya. Kau memang keterlaluan sekali, Raden. Mulutmu sangat jahat. Terlalu pedas kata-kata itu kau ucapkan padaku yang jauh lebih tua darimu. Satu hal yang harus Bibi ingat. Bibi tidak boleh menganggapku sebagai anak-anak lagi. Aku bukanlah seorang bocah yang lemah. Aku sudah besar. 15 tahun umurku. Aku sudah memiliki kepandaian yang lebih tinggi dari Bibi. Karena itu, jangan bicara kasar padaku. Aku dapat berlaku sesuka hatiku terhadap Bibi saat ini juga. Kalau kau berani. Bibi menantangku. Bibi menantangku. Benarkah Bibi menantangku dalam keadaan seperti ini? Bibi menantangku untuk berbuat sesuka hatiku. Kenapa Bibi diam saja? Kau benar-benar keterlaluan, Raden. Luka Bibi kelihatannya cukup parah. Mari, aku akan mencoba mengobatinya. Di mana luka itu berada? Di bagian dada ataukah di bagian perut Bibi? Anak setan. Pantaslah kau menjadi murid dari jerangkong hidup. Sikapmu sangatlah menjijikkan. Pergi kau dari sini. Kekasaran sikapmu semakin mengundang aku untuk mengganggumu lebih jauh. Yang pertama aku lepaskan adalah ikat rambutmu ini. Jangan kau lakukan lagi, Raden. Pergilah. Atau aku akan mengadu nyawa denganmu. Mengadu nyawa? Kau yang berada dalam keadaan seperti ini akan mengadu nyawa. Kali ini, Anting Wulan tidak akan berdiam diri. Melihat Raden Karmapala mendekatinya kembali, ia menyiapkan tenaga saktinya, mencoba untuk mengumpulkan sisa-sisa tenaganya. Celaka, sebagian besar tenagaku belum pulih kembali. Aku tidak akan mungkin menghadapi anak setan ini dengan sedikit tenagaku. Kenapa wajahmu menjadi demikian cemasnya? Kau cemas, takut. Mintalah maaf padaku, dan aku akan memaafkanmu, Bibi Ulan. Majulah. Aku lebih baik mati daripada harus meminta maaf pada bocah sepertimu. Mau apa, Bibi? Bibi tidak akan mati. Bibi tidak akan melawan sampai mati. Bibi akan menyerah padaku. Jika kau berani menggangguku, kelak aku akan membalas perbuatanmu. Dan kau akan menyesal kelak. Apakah Bibi mampu untuk melakukannya? Apakah Bibi dapat mengalahkan aku? Murid dari jerangkong hidup. Gurumu saja Resi Wanayasa tidak akan mampu mengalahkan aku jika kelak aku sudah dapat belajar dari jerangkong hidup. Perlahan-lahan Raden Karmapala mendekati Anting Wulan. Dan kemudian bocah nakal yang kini telah tumbuh menjadi pemuda remaja duduk di samping tubuh Anting Wulan. Dan kemudian tangannya mulai membelai wajah gadis yang tak berdaya di sampingnya. Tubuh Anting Wulan bergetar menahan amarahnya. Kau akan menyesal, Raden. Kau akan menyesal. Jangan ganggu aku. Kenapa, Bibi? Bukankah aku hanya sekedar membelaimu saja? Aku tidak menyakitimu. Mintalah maaf padaku, dan aku akan pergi meninggalkanmu. Kau benar-benar iblis kecil, laknat.
Agaknya Durga telah menurunkan engkau ke dunia ini. Pergi kau. Kau bisa mengatakan apapun tentang diriku. Tapi satu hal, jika kau tidak segera meminta maaf, aku akan melanjutkan dengan membuka pakaianmu ini, Bibi Ulan. Anting Wulan tak dapat lagi meneruskan kata-katanya. Tubuhnya semakin bergetar hebat. Rasa amarah yang tidak tertahankan membuat pandangannya menjadi semakin mengabur. Dan pada saat yang kritis itu, terdengar bentakan hebat dari luar gua. Pala, apa yang kau lakukan? Celaka guru. Bagaikan seorang yang kehausan mendapat seteguk air, Anting Wulan seketika itu juga terjaga kesadarannya yang hampir hilang. Perlahan-lahan, tubuhnya yang lemah dicoba untuk digerakkan, mencoba untuk melihat keluar, melihat seseorang yang datang menyelamatkannya. Akan tetapi, pengaruh dari totokan itu membuatnya tak mampu untuk melakukannya. Dan Anting Wulan tetap terbaring dengan wajah menghadap dinding, membelakangi mulut gua. Siapakah yang datang? Dewata Agung, tolonglah hambamu ini. Apa yang sedang kau lakukan di sini? Dan siapa wanita itu? Rupanya yang datang adalah Jerangkong Hidup. Celaka. Kenapa kau diam saja? Apa yang sedang kau lakukan di sini? Apakah kau sudah lupa persyaratan yang kuberikan kepadamu? Jangan berbuat macam-macam. Jangan bersikap liar sebagaimana dahulu. Jika kau masih ingin belajar denganku, jika kau masih mau menganggapku sebagai gurumu, bebaskan gadis itu dari totokanmu dan biarkan dia pergi dari sini. Kembalilah ke tempatmu. Kau beruntung, Bibi Ulan. Kau beruntung. Selamat tinggal. Benarkah apa yang kudengar tadi? Aneh, Jerangkong Hidup bersikap seperti itu. Iblis Mahajat itu bersikap demikian. Dewata Agung, terima kasih atas semua pertolonganmu. Aku akan melanjutkan kembali semediku. Persetan dengan Raden Karmapala. Aku sudah tidak mempunyai kekuatan lagi untuk meninggalkan tempat ini. Perlahan-lahan, Anting Wulan mengatur pernafasannya, menarik nafas dalam-dalam, memasukkan udara sebanyak-banyaknya ke dalam dada. Dan kemudian, perlahan-lahan secara teratur, menghembuskannya perlahan-lahan. Udara yang merupakan inti kekuatan masuk ke dalam tubuhnya dan kemudian bersama-sama dengan sisa-sisa tenaga saktinya mengalir ke seluruh tubuh bersamaan dengan hembusan nafasnya. Udara bersama-sama dengan tenaga saktinya mengelus perlahan pusat-pusat lukanya yang berada di sekitar pinggang dan punggung. Secara lembut dan teratur dan terus-menerus, udara serta tenaga saktinya mengelus dan memijat pusat-pusat luka dalamnya hingga akhirnya malam pun tiba. Rupanya hari telah gelap. Perutku perih sekali. Sejak pagi tadi, perut ini tidak terisi apapun. Rasa sakit di pusat luka dalam, sekitar pinggang dan punggung sudah banyak berkurang. Dan tenagaku pun sudah kembali sebagian. Lumayan. Aku kini dapat berjalan tanpa gangguan rasa sakit yang sangat menyengat. Aku akan mencari sesuatu untuk mengisi perutku. Di sekitar Bukit Batu Larang ini, tidak sepucuk pohon pun yang tumbuh. Aku tidak mungkin menemukan buah ataupun hewan di sekitar sini. Aku harus meninggalkan tempat ini untuk mencari makan. Baru saja Anting Wulan melangkah meninggalkan mulut gua persembunyiannya. Matanya yang tajam melihat sesosok bayangan yang tengah berkelebat di atas puncak bebatuan. Sesosok bayangan yang tengah berlatih. Dan tak jauh dari bayangan yang tengah berlatih itu, terlihat sesosok bayangan tinggi kurus yang tengah berdiri memperhatikan. Itu pasti Raden Karmapala bersama dengan Jerangkong Hidup. Aku akan dapat terlihat oleh mereka jika aku keluar dari celah-celah batu ini. Belum saatnya aku berhadapan dengan iblis mahajat itu. Raden Karmapala sudah menghentikan latihannya. Aku jadi penasaran dan ingin tahu apa yang telah diperbincangkannya. Biarlah aku masuk saja ke gua ini dan mencoba mendengarkan pembicaraan mereka.
Dari tempat ini, aku akan mencoba mendengarkan pembicaraan mereka. Kepandaianmu sudah jauh meningkat, Pala. Aku cukup bangga mempunyai murid yang secerdas engkau. Kau kelak akan memiliki seluruh kepandaianku. Jika dibandingkan dengan Purbaya, bagaimanakah kini kepandaianku? Kepandaian anak itu pastilah akan sangat hebat. Ya, aku telah menurunkan semua ilmu puncakku padanya. Jika hanya mengandalkan kelelawar sakti dan ilmu-ilmu lain dariku, mungkin kelak pada satu saat kau akan dapat mengalahkannya. Tapi kini anak itu mendapat didikan dari Kuraya. Dengan demikian Purbaya memiliki kelengkapan yang lebih dibandingkan dengan dirimu. Dia memiliki sekaligus dua puncak ilmu, kelelawar sakti dan juga semadi Dewa Kila yang merupakan ilmu andalan Mamang Kuraya. Sebuah ilmu yang sangat hebat. Jadi percuma saja aku belajar darimu. Memangnya apa yang kini kau buru dan kau kejar, Pala? Dendammu itu. Kau boleh bercita-cita untuk menjadi seorang pendekar pilih tanding, tapi sikap dan tujuanmu untuk mempelajari ilmu warisanku harus kau buang. Aku tidak ingin kelak kau tumbuh menjadi seorang iblis sebagaimana diriku. Dengarlah permintaanku ini, Pala. Semua orang tahu diriku adalah seorang iblis yang maha jahat. Berbagai bentuk kejahatan telah kulakukan dan ribuan manusia terbunuh di tanganku. Tak ada kebaikan secuil pun yang pernah aku lakukan. Untuk itu, dengarlah, Pala. Ilmu yang telah kuberikan kepadamu, pergunakanlah dengan sebaik-baiknya. Jadilah kau seorang pendekar, pemimpin yang bijaksana, yang dikasihi oleh orang banyak. Barangkali dengan semua itu, dosa-dosaku selama ini akan berkurang karenanya. Dan dunia kependekaran di tanah Pasundan ini, Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Berhasilanku menciptakan seorang pendekar seperti dirimu. Apakah kau mampu? Kau dapat meluluskan permintaanku? Saya akan berjanji, Guru. Saya akan berbuat baik dan kelak akan menjadi seorang pendekar yang membela kebenaran dan menindak segala bentuk kejahatan. Bagus, Pala. Mulai saat ini, berusahalah untuk menjadi seorang yang memiliki pribudi tinggi sebagaimana Purbaya. Aku tahu kau adalah seorang anak yang liar dan nakal, tapi aku ingin kau mau untuk merubah sikapmu. Berjanjilah untukku, Pala. Saya berjanji, Guru. Bagus. Nah, sekarang lanjutkanlah kembali latihanmu. Baik, Guru. Dewata Agung, tidak salahkah semua yang kudengar? Jerangkong hidup telah berubah. Entah apa penyebabnya. Sudahlah, persetan dengan mereka semua. Perutku laparnya semakin menjadi-jadi. Aku akan meninggalkan tempat ini untuk mencari makan. Aku akan keluar melalui arah lain agar tidak terlihat oleh jerangkong hidup. Aku tidak ingin bertemu dengannya, walau bagaimanapun sikapnya saat ini. Di hutan kecil belakang Bukit Batu Larang ini adalah sebuah hutan yang penuh dengan pohon buah-buahan. Seandainya aku tak dapat menemukan hewan buruan, aku akan dapat mengisi perutku dengan buah hutan. Setelah mengisi perutnya dengan buah-buahan hutan, Anting Wulan duduk bersemedi di hutan kecil di belakang Bukit Batu Larang. Gadis perkasa itu tenggelam dalam semedinya hingga hari menjadi terang. Segar nian tubuhku. Agaknya kekuatanku sudah pulih kembali. Hup! Iya, tak terasa lagi sakit di sekitar pinggang dan punggungku. Benar-benar sudah hilang semuanya. Agaknya ini semua juga karena pengobatan yang dilakukan oleh kakek Kaliman. Benar ajaib. Luka kena anak panah itu lenyap, bagaikan tak berbekas. Ini akan kulakukan. Kembali ke Gua Larang. Tidak mungkin saat ini. Aku tidak akan dapat menghadapi Kakang Saka. Sebaiknya ku selesaikan saja tugasku. Satu-satunya tugasku, yaitu mengambil kembali kujang Cakrabuana dari tangan Raden Purbaya.
Aku akan mengambil kudaku si Tunggul di Padepokan. Belum lagi Anting Wulan melesat meninggalkan hutan kecil menuju Gua Larang. Ia tiba-tiba teringat dengan perlakuan Raden Karmapala terhadap dirinya. Sesaat ia termenung. Apa yang harus kulakukan sekarang? Memberi hajaran pada anak itu? Harus. Aku harus memberikan hajaran pada anak itu. Tapi sikap dan perilaku Jerangkong Hidup benar-benar menyentuh hatiku. Dan dia pula telah menyelamatkan kehormatanku. Biarlah, kali ini di hadapan Jerangkong Hidup, aku tidak akan memberikan hajaran. Kelak, jika aku bertemu dengannya berdua, dia akan merasakan pembalasan. Aku harus berhati-hati. Kepandaian Eyang Guru saat ini sudah meningkat jauh. Itu si Tunggul, kudaku, di belakang Padepokan. Dia melihat ke arahku. Bagus. Dia melihat dan mengerti maksud dari lambaian tanganku. Aku akan berlari cepat sebelum Kakang Seta dan Kakang Saka menjadi curiga. Tunggul berhasil melepaskan tambatan talinya. Itu, dia berlari kemari. Itu, Kakang Seta. Raden Setakeling yang menjadi curiga dengan larinya kuda milik adiknya segera melesat mengikuti kuda ajaib itu. Akan tetapi si Tunggul yang melihat tuannya melesat cepat di depannya segera saja berlari cepat dan Raden Setakeling jauh tertinggal di belakangnya. Bagus. Tunggul, ayo, kejarlah aku cepat. Melihat tuannya mengajaknya untuk berlomba lari, Tunggul segera saja menambah kecepatannya sehingga beberapa saat saja Tunggul sudah berhasil mengimbangi kecepatan tuannya. Bagus. Hebat sekali, Tunggul. Cukup, Tunggul. Kurangilah kecepatan larimu. Kakang Seta tak mungkin dapat mengejar kita. Hiya. Ini adalah desa terdekat dari gerbang timur kota raja. Desa Pancuran Bambu. Kukira Raden Purbaya yang berangkat 2 hari yang lalu dari arah Galuh pasti akan melalui desa ini. Ya, tapi pasti dia sudah melalui desa ini dan tiba di istana Karangsedana. Akan ku coba menyelidiki ke sana. Hei, siapa itu? Mereka baru saja tiba. Bagus. Agaknya Dewata telah membuka jalan bagiku untuk merebut kembali kujang pusakaku. Ayo Tunggul, bersembunyi. Mereka berhenti. Rupanya mereka ingin beristirahat. Aku tidak bisa menghadapi anak itu bila kakek Mamang Kuraya ada. Berkali-kali kakek guruku itu telah menolongku. Dan lagi kepandaiannya pun tak dapat kubuat main-main. Aku harus menunggu kesempatan itu. Mengapa kita harus berhenti lagi di tempat ini, Kek? Sudah 2 kali kita terlibat persoalan di pinggiran wilayah Karangsedana. Purbaya, masih ingatkah bagaimana Raden saat terakhir meninggalkan kota Raja Karangsedana? Maksud kakek? Bukankah saat itu Raden pergi dengan pakaian yang indah? Pakaian pengantin yang gemerlapan? Tapi sekarang Raden kembali dengan pakaian yang... pakaian kumal, robek-robek, tidak berbeda seperti seorang pengemis. Jika memang tidak punya pakaian, tidak apa. Tapi setidak-tidaknya, ya bersihkanlah dulu tubuh Raden itu. Saya kira kakek benar, Raden. Saya pun ingin membersihkan tubuh saya. Pergilah Raden dahulu ke pancuran itu. Tidak ada orang di sana kelihatannya. Baiklah, kita beristirahat sebentar untuk membersihkan tubuh. Dewata Agung, agaknya memang benar-benar membuka jalan bagiku. Aku akan melumpuhkan anak itu di pancuran dan kemudian melarikannya.
kesempatan baik ini. Ya, ini adalah kesempatan baik. Tunggul, diamlah kau di sini. Dengan mengendap-endap, Anting Wulan mendekati pancuran tempat penduduk desa Mandi. Baru saja Raden Purbaya melepas beberapa kancing bajunya. Tiba-tiba sebuah bayangan putih bagaikan burung sikatan menubruknya, dan beberapa saat saja bocah pangeran itu telah tidak berdaya dalam pelukan Anting Wulan. Tanpa membuang banyak waktu lagi, Anting Wulan segera membawanya kembali ke kudanya. Beberapa saat kemudian, Coba kau lihat Purbaya di pancuran. Aku akan mengejar orang yang mengintai kita itu. Yuk. Baik, Kek. Setan belang, iblis kuntet. Siapa dia? Lihat kecepatan kudanya. Bukan tidak mungkin dia adalah Anting Wulan. Maka benar, tentu Purbaya akan mendapat susah menghadapi gadis itu. Aku tidak menjumpai Raden Purbaya di pancuran. Iya. Seseorang telah membawanya pergi. Ayo kita kejar. Ayo Cempaka. Mamang Kuraya yang menjadi tidak sabaran segera saja meraih tubuh Cempaka. Dan beberapa saat kemudian, gadis muda itu merasakan tubuhnya seakan-akan melayang cepat, seakan terbang berlomba dengan angin yang menderu di samping telinganya. Nah, para pendengar sekalian, apakah